Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa Utami dari 10 Tel 2, nomor absen 10, jurusan Teknik Transmisi. Saya ingin menjelaskan tentang polimer. Yang pertama, apa itu pengertian polimer? Polimer adalah material dengan bentuk rantai molekul panjang dan berulang yang dihasilkan dari proses polimerisasi. Material ini memiliki banyak macam dan setiapnya memiliki karakteristik berbeda, tergantung pada tipe molekul yang membentuk dan bagaimana proses pembentukannya. Beberapa polimer memiliki sifat lentur seperti karet dan polyester, sedangkan beberapa lainnya keras dan kuat seperti kaca dan epoksi. Polimer merupakan salah satu material yang lekat dengan bentuk aspek di kehidupan modern. Beberapa kemungkinan Anda pernah menggunakan produk yang terbuat dari polimer. Banyak barang-barang yang sering ditemukan sehari-hari terbuat dari bahan polimer, misalnya botol minum plastik, ban, dan alat-alat elektronik. Lalu ada struktur polimer. Berdasarkan strukturnya, polimer dibedakan atas polimer linear. Polimer linear terdiri dari rantai panjang atom-atom kerangka yang dapat mengikat gugus substituen. Polimer ini biasanya dapat larut dalam beberapa pelarut dan dalam keadaan padat pada temperatur normal. Polimer ini terdapat sebagai elastomer, bahan yang fleksibel, lentur, atau termoplastik seperti gelas. 2. Polimer bercabang. Polimer bercabang dapat divisualisasi sebagai polimer linear dengan percabangan pada struktur dasar yang sama sebagai rantai utama. Polimer jaringan 3 dimensi, 3-dimension network. Polimer jaringan 3 dimensi adalah polimer dengan ikatan kimianya terdapat antara rantai. Bahan ini biasanya diswell atau digembungkan oleh pelarut tetapi tidak sampai larut. Ketidaklarutan ini dapat digunakan sebagai kriteria dari struktur jaringan. Makin besar persen sambung silang atau cross-links, makin kecil jumlah pengembungannya. Jika derajat sambung silang cukup tinggi, polimer dapat menjadi kaku, titik leleh tinggi, padat yang tak dapat digembungkan, misalnya intan atau diamond. Tata nama polimer: polistirena, nama monomer satu kata, polietilena, politetrafluoroetilena, ditandai dengan melekatkan awalan poli pada nama monomer. Yang kedua, poliasam akrilat. Nama monomer diletakkan dalam kurung diawali poli. Contohnya poli dalam kurung ametilstirena. Yang kedua, poli dalam kurung 1 pentena. Lalu ada klasifikasi polimer. 1. Polimer berdasarkan sumber. Polimer alami diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Contohnya protein, selulosa, pati, resin, dan lain-lain. Kedua, polimer sintetis. Polimer sintetis adalah polimer buatan manusia yang dibuat di laboratorium. Contohnya politena, nilon 66, dan guna S. Polimer semi-sintetis. Polimer semi-sintetis adalah polimer alami dengan modifikasi kimia. Contohnya karet, vulkanisasi, dan selulosa asetat. 2. Polimer berdasarkan mode polimerisasi. Polimer adisi. Polimer adisi dibentuk dengan penambahan monomer tanpa eliminasi molekul-molekul produk sampingan. Homopolimer. Polimer adisi yang dibentuk oleh polimerisasi spesies monomer tunggal. Contoh polivinil klorida, polipropilena, politena. Copolimer. Polimer adisi yang dibentuk oleh polimerisasi adisi dari 2 jenis monomer yang berbeda. Contohnya buna S, buna N, dan lain-lain. Polimer kondensasi. Polimer kondensasi dibentuk oleh kondensasi dari 2 monomer yang berbeda dengan atau tanpa diikuti lepasnya molekul kecil seperti air, alkohol, dan hidrogen klorida. 3. Polimer berdasarkan gaya molekul. Elastomer. Dalam elastomer, rantai polimer disatukan oleh gaya intermolekul yang lemah. Gaya yang lemah memungkinkan polimer untuk diregangkan.
Serat. Dalam serat, rantai polimer disatukan oleh gaya antar molekul yang kuat, ikatan hidrogen atau interaksi dipol-dipol. Termoplastik. Polimer termoplastik memiliki rantai polimer linear atau sedikit bercabang. Gaya tarik antar molekul bersifat intermediate antara elastomer dan serat. Termosetting. Polimer termosetting adalah rantai polimer yang memiliki ikatan silang atau sangat bercabang. Sifat polimer. Sifat polimer secara umum. Pertama, sifat termal. Polimer sebagai isolator mempunyai sifat termal yang baik, walaupun polimer bukanlah konduktor. Kedua, sifat kelenturan. Karena sifatnya lentur, polimer mudah diolah menjadi produk yang diinginkan. Sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Sifat ketahanan terhadap mikroorganisme ini biasanya dipunyai oleh polimer sintetis. Sedangkan polimer alam seperti sutra, wol, dan polimer alam lainnya tidak tahan terhadap mikroorganisme. Sifat lainnya. Sifat lain yang dimiliki polimer diantaranya yakni sebagai berikut. Ringan, dalam artian rasio bobot atau volumenya kecil. Tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Dimensinya stabil karena memiliki berat molekul besar, dan lainnya. Kegunaan polimer. Yang pertama, plastik. Polietilena yang digunakan untuk botol yang bersifat fleksibel, plastik, pembungkus, dan isolator listrik. PVC. Digunakan dalam pembuatan pipa dan pelapis lantai. Lalu ada polimer berjenis teflon yang umumnya menjadi bahan baku pembuatan alat penggorengan, tangki bahan kimia. Karet. Karet berjenis neoprena digunakan dalam pembuatan selang karet, sol, sepatu, dan sarung tangan. Polimer karet yang berbahan dasar stirena, butadiene rubber menjadi bahan baku ban motor. Serat sintetis jenis nilon 66 banyak digunakan untuk bahan baku tenda, parasit, hingga jala. Jenis orlon menjadi bahan baku utama pembuatan karpet maupun pakaian. Dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Bahan perangkat sehari-hari. Selain itu, polimer juga sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Kedua, bahan yang digunakan polimer sangat mudah ditemukan dan harganya relatif paling murah. Ketiga, kemasan makanan dan minuman, dan bahan pakaian. Dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Bahan polimer dapat menghasilkan karsinogenik, penyebab kanker pada makanan yang dibungkus oleh bahan polimer. Polimer sulit diuraikan oleh mikroorganisme dan membutuhkan waktu hingga ratusan tahun hanya untuk menguraikan satu polimer, menyebabkan gangguan kesehatan dan sangat mudah terbakar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.